Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rini Martini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini, saya percaya bahwa apa yang saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas merupakan tindakan yang sudah tepat. Saya masih sering memberikan materi untuk menuntaskan KKM yang ditetapkan sekolah tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Saya sepertinya memaksakan kodrat anak dalam mempelajari materi pelajaran saya. Anak-anak dituntut harus semua bisa mengerjakan materi yang saya sampaikan di kelas. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa pernah melihat proses siswa dalam belajar. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang bernilai bagus dikatakan lebih pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini membuat sebagian siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus dan membuat kepercayaan dirinya menurun. Sebagai seorang guru PAI, selama ini saya masih kurang peduli dalam menumbuhkan pembentukan karakteristik siswa. Bagi saya, tugas guru hanyalah mengajar di kelas, padahal ada hal yang jauh lebih penting, yaitu menumbuhkan karakter peserta didik. Karakter akan terbentuk dengan seringnya melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah. Ternyata, sebagai guru, saya belum sepenuhnya menerapkan konsep trilogi Ki Hajar Dewantara. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak di modul 1.1 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendidikan menuntun, yang kedua yaitu pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang ketiga yaitu pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama, pendidikan menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Layaknya seorang petani yang menanam jagung, memupuk, menyiram, membasmi bagian-bagian yang mengganggu, namun kodrat aslinya tetap tidak dapat dirubah. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Setiap anak lahir menyesuaikan kodrat alam dan zamannya. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu, juga harus mengikuti perkembangan zaman. Saya semakin paham bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai pendidik diharapkan mampu membimbing, memotivasi mereka agar mereka tumbuh maksimal dan segala potensi yang ada pada diri mereka dapat dimunculkan dan mencapai tingkat tertinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Setiap anak mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, sampai dengan kinestetik. Tugas guru adalah untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar tersebut. Yang saya lakukan yaitu dengan melakukan pendekatan dengan berbagai metode yang variatif yang bisa membuat siswa semangat dan senang dalam mengikuti pembelajaran.
tahapan pembelajaran di modul 1.1 ini, saya menyadari kekeliruan saya terhadap murid, serta cara pandang saya terhadap pendidikan dan pembelajaran menjadi berubah. Tugas guru yang sebenarnya bukan hanya mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid, akan tetapi tugas guru itu membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, membantu mereka mengidentifikasi manfaat dari diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan kepada orang banyak. Tugas guru juga menuntun, bukan menuntun, membimbing siswa, memberikan teladan, memberikan pemahaman yang baik tanpa ada paksaan. Dalam pembelajaran, yang penting bukan menyelesaikan kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun peserta didik menjadi manusia yang berbudaya. Saya menyadari bahwa tindakan tegas saya saat menghukum anak karena melanggar dapat saya ubah metodenya. Saya lebih baik memberi teladan kepada mereka. Saya dapat menjadikan diri saya sebagai contoh dan panutan. Saya tidak ingin mereka takut melanggar karena tidak ingin mendapat marah dan hukuman dari guru, tetapi karena mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu tidak baik. Adapun penerapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Yang kedua, menuntun dan mengarahkan siswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang ada pada dirinya.